Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas steganografi. Saya Ratih Kartika Dewi dari tim Teaching Sistem Multimedia Filkom Universitas Brawijaya Malang. Ilustrasi yang pertama seperti ini. Jadi kalau kita punya password seperti yang di depan, kemudian kalian ingin menyimpan password tersebut dengan aman. Bagaimana caranya password tersebut dapat disimpan dengan aman? Kita punya dua cara. Yang pertama dengan steganografi, yang kedua dengan kriptografi. Cara pertama menggunakan kriptografi, yaitu dengan teknologi enkripsi dan dekripsi. Jadi plain text dirubah menjadi ciphertext. Ini yang dinamakan enkripsi. Sedangkan kalau kita mengubah ciphertext jadi plain text, itu yang dinamakan dekripsi. Nah, bidang ini yang membuat password ini menjadi angka dan huruf yang tidak karuan atau ciphertext, kemudian dari ciphertext bisa dikembalikan ke passwordnya itu sendiri, itu yang dinamakan kriptografi. Tetapi kalau kita menyembunyikan pesan rahasianya seperti ini yang dinamakan steganografi. Jadi kita ingin menyembunyikan informasi password ini di dalam gambar ini. Maka yang kita lakukan di sini adalah dinamakan steganografi. Caranya bagaimana? Caranya nanti kita bahas detail lebih lanjut di belakang. Jadi apa itu steganografi? Steganografi itu merupakan tulisan tersembunyi yang tujuannya supaya pesannya tidak terdeteksi keberadaannya. Kemudian apa bedanya dengan kriptografi? Kalau steganografi menyembunyikan keberadaan dari pesan, jadi orang itu tidak tahu bahwa di dalamnya itu ada pesan, itu steganografi. Tapi kalau kriptografi menyembunyikan konten atau isi pesannya, tujuannya agar tidak dibaca oleh pihak yang ketiga. Nah, ini steganografi itu punya sejarah mulai dari steganografi kuno sampai steganografi modern. Untuk yang steganografi kuno, yang contoh paling banyak itu dengan kepala budak. Jadi di sini tuh pertama kepala budaknya digundul, kemudian setelah rambutnya tumbuh kan tersembunyi itu pesannya. Setelah sampai di penerima pesan dia digunduli lagi. Kemudian ada juga menggunakan tablet wax seperti ini, jadi menulis pesan rahasianya di atas kayu, kemudian ditutup dengan lilin atau wax. Ada juga yang menggunakan tinta tidak tampak ataupun seperti gambar ini memasukkannya ke dalam perut panda. Tapi ini sangat mengerikan. Kemudian ada penggunaan kain sutra dan lilin. Nah, ini digumpalkan menjadi bola kecil dan dilapisi lilin. Nah, bolanya itu ditelan oleh panda ini. Kemudian tahap yang Renaissance steganografi itu menyembunyikan pesan di dalam telur rebus. Caranya gimana? Caranya adalah pakai tinta khusus. Kemudian setelah direbus baru kelihatan pesannya itu apa. Saat Perang Dunia, steganografi ini digunakan dengan menggunakan sinyal ultraviolet. Kemudian steganografi dalam Perang Dunia Kedua ini bisa menggunakan null cipher. Jadi kalau kita sudah tahu stego key atau kata kunci steganografinya, kita bisa mengambil pesan yang ada di sini. Contohnya dari kalimat ini, kita ambil huruf kedua setiap kata. Kemudian kalau kita gabungkan hasilnya akan seperti ini. Jadi kuncinya adalah ada stego key-nya. Kemudian ada juga steganografi modern. Misalkan di dalam penjara, ini ada dua orang, Alice sama Bob. Bagaimana dia mengirimkan pesan rahasia supaya tidak ketahuan sama penjaganya atau Wendy? Bisa dengan cara mengenkripsi,
Bisa juga dengan cara steganografi dengan information hiding. Kemudian steganografi digital ini yang biasanya dipakai untuk skripsi. Jadi kita bisa menyisipkan pesan rahasia misalkan di dalam audio atau di dalam gambar dan seterusnya. Kemudian ini terminologi steganografi, jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 4 istilah penting yang kita kenal di steganografi. Pertama, pesan yang disembunyikan itu kita sebut dengan embedded message. Kemudian, pesan yang digunakan untuk menyembunyikan covernya itu dinamakan cover object. Kemudian, kalau stego object, pesan yang sudah berisi pesan embedded message. Jadi ini terdiri dari cover object sama embedded message. Itu namanya stego object. Nah, cara membukanya itu adalah menggunakan stego key. Stego key ini kunci yang digunakan untuk menyisipkan pesan dan mengekstraksi pesan dari stego text. Nah, ini contohnya embedded message itu seperti ini. Jadi embedded message itu pesan rahasianya. Kemudian ini cover image, tutup atau covernya. Kemudian stego image ini merupakan gabungan dari cover image yang sudah ada pesan rahasia atau embedded message-nya. Bagaimana kita membukanya? Maka kita harus punya stego key-nya apa. Ini contoh-contoh yang lain. Jadi diagram prosesnya mulai dari embedded message, kemudian dia di cover dengan cover object, kemudian dilakukan ini ekstraksi sehingga dia menjadi embedded message. Nah, stego key-nya ada di sini. Ini kriteria steganografi yang bagus, harus memenuhi imperceptible, fidelity, recovery, sama capacity. Bisakah kalau kriptografi sama steganografi ini digabung? Jawabannya sangat bisa. Jadi mula-mula pesannya itu dienkripsi dengan algoritma kriptografi, kemudian dia ditutup dengan teknik steganografi. Nah, ini 3 tipe steganografi. Yang pertama steganografi murni, contohnya null keeper yang tidak membutuhkan kunci sama sekali, itu namanya pure steganografi. Kemudian kalau menggunakan kunci yang sama untuk embedded dan extraction, ini dinamakan secret key or symmetric key steganografi. Kemudian ada juga yang dinamakan public key steganografi menggunakan 2 kunci public untuk embedding dan kunci privat untuk extraction. Ada juga steganografi yang menggunakan metode least significant bit atau LSB. Ini memanfaatkan kelemahan indera visual manusia dalam mengamati perubahan sedikit pada gambar. Jadi caranya adalah mengganti bit LSB dengan pixel dengan bit pesan, sehingga kelihatannya ini tidak berpengaruh terhadap gambar itu sendiri. Misalkan di sini LSB-nya 0, nah 0 nanti kita ganti dengan pesannya. Secara gambar dia nggak begitu kelihatan, seperti ini. Seperti ini juga. Nah, contohnya seperti ini. Tinjau satu buah pixel dari citra 24 bit 3x8 bit seperti ini. Nah, ini citra yang asli. Kemudian kalau dia disisipkan ini pesan 101, kita mengganti LSB yang di belakangnya dengan pesannya 101. Hasilnya seperti ini, nggak begitu kelihatan kan yang original dengan stego image. Kemudian nanti dia akan jadi seperti ini lagi. Ini contohnya kita punya susunan byte yang panjang seperti ini, kemudian ada pesan rahasia ini. Maka kita ganti LSB yang terakhir dengan pesan rahasianya seperti ini. Ini sama juga.
Yang ini mbit LSB, jadi berapa bit maksimal yang bisa kita ganti untuk menyisipkan pesan rahasia. Coba kita lihat, kalau ini 1 list signifikan bit masih bisa tidak kelihatan. Kalau ini 2 juga sama, kalau ini 3 juga sama, tapi lebih dari itu sudah nggak bisa karena dia terlalu signifikan perbedaannya dengan gambar yang asli. Oke, sekian dari saya untuk steganografi ini. Jadi yang kita pelajari bagaimana membedakan stegano dan kriptografi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi.